Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Syifa Halida. Jadi di video kali ini kita akan mengenal lebih dekat bagian-bagian utama dari Canva Home. Tujuannya apa sih Kak? Jadi tujuannya adalah supaya teman-teman di sini lebih mudah untuk memahami bagaimana menggunakan Canva dan memaksimalkan fiturnya untuk membuat desain yang keren dan efektif. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, jadi di sini disclaimer aku pakai Canva Web ya. Jadi kalau pakai Canva Web itu biasanya dipakai di laptop atau di komputer untuk tampilannya. Kalau misalkan kalian bukannya via aplikasi juga sama aja. Cuman aku pribadi kalau misalkan di laptop suka desainnya via Canva Web gitu. Tapi kalau misalkan di handphone, aku lebih prefer untuk menggunakan aplikasi. Jadi sama aja intinya. Nah, nanti tampilan awalnya tuh kayak gini ya guys. Ini untuk bagian berandanya. Jadi ketika kalian membuka aplikasi Canva, itu nanti tampilannya tuh udah pasti kayak gini tampilan awalnya. Kayak gitu. Nah, ini namanya itu adalah beranda. Nah, kita akan lebih mengenal lagi nih bagian-bagian dari Canva Home. Yang pertama ada menu search bar atau kolom pencarian. Jadi di bagian paling atas kalian akan melihat bagian search bar. Nah, jadi ini tuh tempat kita mencari template atau jenis desain yang mau kita buat. Misalnya poster, presentasi, atau desain untuk media sosial seperti Instagram. Jadi teman-teman di sini cukup ketik aja kata kuncinya. Nanti Canva akan menampilkan berbagai pilihan template yang sesuai. Misalkan nih, kita ketik aja nih, misalkan aku lagi butuh untuk desain poster. Nah, kalian ketik aja, lalu nanti ke option, search. Nah, nanti tampilan dari Canva akan merekomendasikan template poster nih. Di sini banyak banget nih template-template posternya. Nah, di sini kalian akan dihadapkan dengan dua opsi. Jadi, teman-teman bisa pakai template yang ada, nih yang sudah ada. Jadi, misalkan kalian mau pakai yang ini, lalu nanti dimodifikasi gitu kan, bisa. Tapi kalau kalian misal, Kak, tapi aku mau bikin desain dari nol banget. Nah, berarti kalian tinggal klik yang buat desain kosong yang ini. Tapi kalau kalian mau nyari referensi atau terinspirasi dari poster-poster yang udah tersedia, itu kalian tinggal klik aja mau yang mana gitu kan. Misalkan aku mau pakai yang ini. Nah, kalian tinggal klik aja kayak gitu ya. Nanti langsung klik ini. Sesuaikan template ini lalu kalian bisa langsung desain dan modifikasi kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ada menu akses cepat atau quick access. Ini tepat di bawah search bar ya, yang ini nih. Kalau tadi kan search bar yang ini, yang kolom pencarian. Jadi tepat di bawah kolom pencarian itu ada bagian quick access. Quick access itu apa sih, Kak? Jadi di sini Canva akan menampilkan saran desain berdasarkan apa yang sering kita buat. Nah, misalkan nih, aku kemarin udah bikin desain ID card. Jadi kayak udah langsung otomatis gitu bahwa di pencariannya tuh ID card gitu karena desain yang em, terakhir aku buat itu ID card gitu. Jadi itu udah langsung otomatis masuk ke pencarian di akses cepat. Jadi bagian ini tuh bikin kita hemat waktu. Jadi kalian tinggal klik aja gitu optionnya. Kayak misalkan kan kemarin aku bikin desain ID card. Nah, terus hari ini juga mau ngelanjutin nih desain ID card-nya belum beres. Kita kan nggak usah nyari-nyari dulu, jadi bisa langsung aja klik ID card, kayak gitu ya. Itu menu untuk quick access atau akses cepat. Selanjutnya kita beralih ke sini ya teman-teman. Ke bagian kiri, itu ada menu kategori ya. Ini namanya tuh menu kategori atau sidebar. Jadi di sisi kiri ini, ada sidebar yang berisi berbagai kategori seperti
Ada beranda, proyek, template, merek, aplikasi, dan lab imajinasi. Ini yang terbaru ya teman-teman, data terbaru dari Canva. Nah, untuk beranda tadi kan sudah dijelaskan ya. Jadi beranda itu tampilan awal ketika kalian membuka aplikasi Canva tuh tampilannya pasti kayak gini. Nah, ini tuh namanya beranda gitu ya. Ada beranda. Nah, selanjutnya ada proyek ya. Ada proyek. Jadi, proyek ini tuh untuk melihat desain yang sudah kita buat atau udah diunggah sebelumnya. Jadi, di sini tuh tempat desain-desain yang sudah pernah kita buat selama kita mendesain menggunakan aplikasi Canva nih. Jadi, semuanya ada di sini. Hasil desain-desain yang pernah dibuat gitu kan. Sudah tersimpan di proyek kayak gitu. Selanjutnya itu ada template. Untuk template ini tuh kalian pasti udah tahu banget ya kalau Canva itu terkenal dengan aplikasi dengan beribu-ribu template desain yang siap pakai gitu kan. Jadi di sini itu bagian untuk akses semua atau ribuan template yang tersedia di Canva. Baik itu template Pro yang berbayar atau template free yang gratis ya. Nah, di sini tuh semua template bisa kalian akses ya di sini tuh. Nah, kayak gini. Ini kan template-templatenya nih yang bisa kalian gunakan. Nah, selanjutnya ada option merek. Untuk option merek ini tuh, nah di sini juga ada penjelasannya nih, yang ini ada penjelasannya. Jadi, di sini tuh tempat kalian bisa menyimpan elemen branding seperti logo, warna atau font nih kayak misalkan ini kit merek. Ini kan ada color palette. Jadi kalau kalian misalkan small business, UMKM atau bisnis online, kan kalian pasti sering kan membuat desain-desain untuk bisnis kalian. Jadi biar kalian enggak harus unggah-unggah terus logonya, tiap mau desain kalian masukin terus si logonya, kalian bisa masukin di menu merek ya. Kalau menu merek ini untuk pengguna Canva Pro kayak gitu. Jadi kalian bisa masukin di sini. Selanjutnya ada aplikasi. Jadi untuk aplikasi ini tuh berisi aplikasi tambahan yang terintegrasi dengan Canva. Jadi semua aplikasi yang ada di sini itu sudah terintegrasi atau berkolaborasi dengan Canva. Jadi kalian bisa langsung akses nih aplikasi-aplikasi yang sudah terhubung dengan Canva gitu kan untuk di aplikasi ini. Contohnya seperti Google Drive. Nah, ada juga Microsoft PowerPoint, terus juga ada Instagram juga ada nih. Ini banyak banget ya, teman-teman. LinkedIn, banyak banget di sini. Kalian bisa akses aja ya, karena aku nggak bisa menjelaskan semuanya karena banyak banget. Jadi kalian bisa ekspor aja. Kalau lagi luang, kalian bisa ekspor aja satu-satu, bisa ulik-ulik lah kayak gitu ya. Ini untuk menu aplikasi ya. Selanjutnya ada lab imajinasi. Untuk lab imajinasi ini tuh updatean terbaru dari Canva ya, teman-teman. Jadi untuk lab imajinasi ini itu tuh bantu kamu buat gambar buatan dari AI. Jadi membantu kamu untuk membuat gambar dari AI. Kamu bisa melakukan apapun di lab imajinasi ini. Bisa menyalin, bisa mengunduh, sampai bisa menggunakan hasil desainnya yang sudah tergenerate sama si AI ini gitu. Nah, untuk lab imajinasi ini itu fitur menarik yang memungkinkan pengguna untuk menghasilkan gambar buatan AI yang bagus, yang keren. Namun ada situasi tertentu nih teman-teman, di mana akses ke lab imajinasi ini tuh ada dibatasi gitu kan, ada batasannya juga. Terus fitur ini tuh belum semuanya bisa diakses oleh semua orang. Jadi karena updatean terbaru, jadi
belum merata ibarat katanya gitu teman-teman. Misalkan nih teman-teman ngecek ke Canva kalian, kok di aku nggak ada ya Kak bagian Canva Home yang lebih imajinasi. Nah, itu tuh karena memang belum merata guys, karena ini tuh updatean terbaru. Jadi dari pihak Canva-nya itu updatean di webnya katanya kami sedang berupaya menyediakan ke seluruh komunitas. Jadi ini tuh bertahap ya teman-teman. Kalau sekarang di Canva kalian belum ada ya sabar aja gitu kan karena memang updatean terbaru jadi mungkin butuh waktu juga gitu kan untuk menyebarluaskannya kayak gitu. Nah, cara gunainya tuh gimana sih? Ini misalkan teman-teman lagi butuh gambar untuk kebutuhan desain kalian kayak misalkan eh, tadi aku coba ini ya aktivitas pedagang pasar di Indonesia. Nah, ini tuh muncul option-optionnya. Nah, ini tuh dibuatnya sama AI. Jadi kalian tinggal masukin aja kata kuncinya, nanti AI akan membuatkan fotonya nih. Misalkan ini ya, gambar gambar UMKM di Indonesia. Nah, kalau udah teman-teman tinggal klik ini ya, klik buat. Nanti otomatis bakal dibuatin nih di bawah sama AI-nya. Nah, tuh ada optionnya kan. Nah, ini tuh langsung otomatis guys, keren banget gak sih? Kayak dalam hitungan beberapa detik kalian tinggal masukin kata kuncinya, kalian butuh gambar apa tuh si AI ini tuh udah langsung ngasih rekomendasi gambar-gambarnya tuh. Keren banget gak sih? Nah, ini tuh bisa kalian edit sama bisa kalian download. Kalau misalkan gak mau ada yang perlu diedit lagi, kalian tinggal download aja. Tuh, nanti tersimpan gitu. Selanjutnya, kalau misalkan kalian mau edit nih, kita coba ya. Misalkan yang ini. Itu bisa diedit juga, guys. Jadi bisa langsung di-download hasil yang udah dibuatin sama AI. Atau kalian misalkan mau ada diubah lagi, mau ditambahin ke desain kalian juga bisa. Kayak gitu ya. Nah, jadi muncul nih, kayak gini ya. Tuh, jadi udah langsung otomatis. Keren banget gak sih, guys? Jadi mempermudah juga. Tuh, ini bisa kalian edit-edit lagi mau diganti efeknya juga bisa ya kayak gitu. Nah, itu untuk lab imajinasi ya yang terbaru dari Canva. Selanjutnya kita balik lagi ke option beranda. Nah, sekarang ini option yang ini nih. Desain-desain yang ini. Ini tuh namanya adalah section your design. Jadi bagian ini tuh adalah tempat semua desain kalian tersimpan. Nah kan tadi aku tuh baru nyoba yang si lab imajinasi ini tuh. Langsung otomatis kan tersimpan di desain terakhir. Jadi tuh ini tuh tempat buat desain-desain yang terakhir kita buat tuh bakal otomatis tersimpan di sini ya. Dari yang dulu-dulu sampai yang terbaru gitu. Nah nanti muncul di sini. Selanjutnya kita ke bagian sini nih teman-teman yang di tengah-tengah. Ini namanya explore template, jelajahi template. Jadi di tengah halaman Canva Home, Canva menampilkan berbagai kategori template seperti untuk media sosial, ini ya, kayak konten Instagram, cerita Instagram, ada dokumen, ada presentasi, sampai video. Ini lengkap banget. Kalau misalkan kalian gak nemu option template yang mau kalian buat, itu teman-teman tinggal klik ini nih, klik lainnya. Ini nanti muncul nih option yang lebih lengkapnya. Tadi kan gak semuanya nih yang tadi ini kan gak ke bawah nih di tampilan awal. Kalian tinggal klik lainnya aja. Tuh di sini banyak banget. Jadi kalian bisa pakai aja nih template-template sesuai kebutuhan kalian gitu. Mau buat template yang mana. Selanjutnya nih ada fitur ukuran khusus.
Kak, fitur ukuran khusus itu buat apa sih? Ukuran khusus itu buat kita custom ukuran template sendiri. Kalau misalkan nggak ada template desainnya di Canva gitu. Misalkan untuk ukuran puzzle piece itu kan belum ada ya template-nya di Canva. Jadi kita harus custom. Misalkan untuk puzzle piece ya, itu kan ada 3240 kali 5400. Nah, ini tuh untuk 15 puzzle piece. Nah, ini teman-teman bisa klik aja satuannya apa, pixel, lalu klik buat desain baru. Nah, ini tuh untuk kalian custom karena kadang ada beberapa ukuran di Canva atau template Canva tuh yang gak tersedia gitu di templatenya. Kayak misalkan tadi desain puzzle piece tuh gak ada tuh template yang langsung otomatis kalian kliknya tuh gak ada. Jadi kalian harus custom dulu. Terus bikin lanyard tali ID card itu kan nggak ada templatenya di Canva. Jadi kalian harus custom dulu. Kak, cara mengetahui ini tuh dari mana? Kalian bisa Google aja untuk ukurannya kayak gitu. Misalkan kalian ke Google ukuran eh, lanyard di Canva. Berapa berapa ukurannya kan tuh. Hmm. Tuh di sini udah jelas tuh, Canva tidak menyediakan informasi khusus mengenai ukuran lanyard yang dapat dibuat, tetapi berikut adalah beberapa informasi mengenai lanyard dan ukurannya. Kan tadi sudah aku bilang, jadi ada beberapa template yang gak ada ukuran yang sudah dibuatin oleh Canva-nya, jadi kita harus custom khusus gitu. Makanya tadi ada option ukuran khusus tuh. Di sini dikasih tahu bahwa ukurannya tuh segini, 80 hingga 100 cm. Jadi kalian bisa cari tahu aja panjang lanyardnya tuh berapa kayak kayak gitu ya. Jadi kalian bisa klik aja atau ketik aja ukuran panjang, panjang dan lebar lanyard di Canva. Nah, ini muncul nih option-optionnya. Ini untuk unitnya cm, lebarnya 80, tingginya 2 cm. Lalu klik buat desain baru. Nah, ini tuh untuk ukuran tali lanyard. Jadi kalian harus ke ukuran khusus dulu gitu. Soalnya di Canva-nya tidak menyediakan template kayak gitu ya. Itu gunanya ukuran khusus kayak gitu. Tadi ukuran khusus, sekarang ke fitur unggahan. Jadi teman-teman di fitur unggahan ini teman-teman bisa mengunggah PDF, Word, ataupun desain itu bisa kalian unggah di sini nih. Fitur unggahan yang mau kalian edit-edit lagi. Ini misalkan kita klik unggahan, lalu klik unggah file. Nah, misalkan kita mau ini nih, pakai file yang ini. Jadi file PDF Word itu bisa kalian upload di Canva. Jadi kalian bisa otak-atik lagi kalau misalkan mau ngedit-ngedit lagi gitu kan. Nih, kita coba klik lagi. Jadi fitur ini tuh berguna banget kalau kalian ingin mengedit file yang sudah ada atau mengintegrasikan elemen eksternal ke desain. Nah, ini kan yang tadi nih. Jadi kita bisa tahu nih, bisa diedit-edit lagi ya guys. Misalkan ada yang kurang. Jadi kalian tinggal edit lagi, kayak gitu-gitu ya. Jadi ini tadi untuk fitur fitur unggahan. Jadi file PDF Word itu bisa diunggah. Kalian bisa edit lagi di Canva. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya itu di pojok kiri. Nih yang ini ya.
ada icon plus buat desain. Jadi ini itu adalah tombol buat desain. Jadi kalian bisa klik ini kalau kalian mau mulai desain dari awal tanpa menggunakan template. Sama aja ya sama fitur yang ini. Lanjutnya kita ke pojok kanan, ini ada option notifikasi. Jadi di sini biasanya tuh ada ini ya, untuk menampilkan notifikasi-notifikasi. Misalnya ada undangan tim, terus ada pembaruan fitur Canva atau pengumuman lainnya di Canva biasanya nanti muncul di sini nih notifikasinya. Ini untuk eh, profile atau pengaturan Canva ya. Nah, jadi di sini itu teman-teman bisa klik foto profile untuk melihat akun Canva kalian, mengatur preferensi, atau keluar dari akun. Kalau kalian pakai Canva Pro, di sini juga ada informasi tentang langganan kalian. Nah, di sini kan di option setting, di sini kalian bisa ganti foto profilnya, unggah foto, klik di sini, atau mau edit nama kalian. Terus kalau misalkan mau ganti email juga bisa, kalian tinggal klik-klik aja edit. Di sini juga bisa ditulis juga, teman-teman di sini bisa diklik. Kalian profesinya apa, pelajar, guru, UMKM. Di sini juga untuk bahasa, bisa juga kalian menggunakan bahasa-bahasa lainnya tuh, banyak banget tuh. Bisa kalian pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa juga ada tuh, bisa kalian rapin ya, kayak gitu. Itu untuk menu setting ya. Jadi kurang lebihnya kayak gini ya guys. Nah, jadi itu dia penjelasan tentang bagian-bagian utama di Canva Home. Dengan memahami semua bagian ini, itu teman-teman bisa lebih cepat dan efisien saat membuat desain. Jadi jangan lupa buat eksplorasi ya, buat ulik-ulik lagi eksplorasi setiap fitur yang ada di Canva Home untuk memaksimalkan pengalaman kalian di Canva. Nah, jadi sampai di sini dulu ya tentang pengenalan mengenai Canva Home. Sampai jumpa di video selanjutnya.